Inggris sudah pernah. Oke, karena sebelumnya sudah pernah ikut tes lisan, jadi langsung aja ya Kak untuk soal pertama. Jelaskan secara rinci yang harus kalian lakukan apabila produk X display yang dipajang sudah discontinue. Menjelaskan ke user atau gimana Kak? Maksudnya yang harus kalian lakukan nggak? Jelaskan. Oh, Apabila produk yang X display yang dipajang sudah discontinue. yang pertama tuh melepas barang displayan yang sudah discontinue tadi, ditaruh ke gudang. Setelah itu infokan ke MP apabila ada barang display terbaru itu datang. Nah, setelah itu barang yang lama tadi itu diretur ke gudang BJM. Biasanya info ke MP baru diretur. Pertama dihilangkan dulu mode demonya ke sales brand masing-masing. Setelah dipastikan mode demonya hilang sama kondisi XLDU-nya tuh aman aja, nggak ada lecet, nggak ada masalah dan lain-lain, baru diretur ke BJM biasanya, BJM RTU. Setelah kayak gitu aja kan. Oke, itu aja ya Kak. Tinggi. Oke, lanjut soal kedua. Apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Yang pertama kita cek dulu barangnya ini emang nggak ada di sistem, atau memang barangnya ini ada di sistem tapi ada di gudang lain, atau emang belum masuk sistem sama sekali. Kalau misalkan masuk sistem sama sekali, mungkin kami cek lagi takutnya itu barang yang belum di GRPO. Apabila sudah dipastikan misalkan itu barang yang belum di trust in atau yang belum di GRPO, baru kami biasanya kalau misalkan nggak ada kertas PO-an dari salesnya, itu biasanya kami minta dulu ke MP-nya. Atau kalau misalkan barangnya itu memang kesalahan dari kami, ibaratnya yang belum di GRPO, mungkin kami langsung GRPO terlebih dahulu Kak, baru bisa dijual. Tapi apabila barangnya memang ada di sistem, cuman bukan masuk ibaratnya itu bukan bagian dari gudang SPT2 misalkan, mungkin kami mau cek dulu apa barang itu belum di IT atau masih proses allocated gitu Kak. Oke, itu aja ya Kak. Oke, lanjut soal ketiga. Apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun telepon. Apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Yang pertama tuh tadi kan sudah di chat sama usernya, dan ada perjanjian juga sebelumnya ke user, apabila barang dalam 3 hari tidak diambil dan sebelumnya nggak ada melakukan DP, biasanya kalau misalkan ada user lain yang berminat, kami bisa langsung jual aja ke user yang berminat itu. Tapi sebelumnya dengan bukti bahwa sudah ada info ke user dan user nggak ada tanggapan gitu. Oke, itu aja ya Kak. Cuman apabila kalau misalkan ada barang lain gitu yang selain di PO user, dan user yang mau beli itu kebetulan mau tipe barang yang lain, itu nggak apa. Kami mungkin jual sesuai apa yang diinginkan customer. Oke, lanjut soal berikutnya. Demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet, sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Yang pertama tuh kami tanya alasannya kenapa dan tanggal pengembalian itu kapan. Apa ada foto before dan afternya dari gudang, dan ada tanda tangan promotor yang meminjamnya.
Dan setelah kalau misalnya sudah dicek sudah ada sebelumnya tanda tangan dan foto segala macam, dan kebetulan promotor yang menyerahkan LDU-nya itu dalam keadaan rusak atau dalam keadaan tidak sesuai dengan kondisi awal, itu kami akan meminta pertanggungjawabannya terlebih dahulu ke promotor. Dan sebelum itu kami pasti menginfokan dulu ke SM-nya kalau misalnya kondisi demo atau LDO yang dikembalikan sama promotor ini bermasalah, misalkan tidak sesuai dari kondisi awal. Dan setelah itu kami baru infokan campaign-nya dan baru minta pertanggungjawaban dari promotornya atas contoh kelalaian yang dia lakukan gitu. Oke, lanjut soal terakhir. Didi ingin membeli handphone, namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan men-DP unit tersebut. Apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Yang pertama tuh yang pertama saya bikin ARDP dulu sesuai dengan nominal DP yang diserahkan user. Setelah itu barang yang sudah di DP dan ingin dikip dan melakukan pembeliannya besok, kami pindah dulu ke gudang KIP. Kalau di sini SPT2 KIP. Baru setelah itu kami pisahkan barang yang disimpan. Biasanya kami tulis dan dipisahkan ke dalam box khusus barang-barang KIP. Info ARDP-nya ke accounting. Setelah itu sudah tinggal menunggu usernya besok. Apabila usernya besok masih belum mengambil, kami follow up terus saja. Oke, untuk tesnya sudah selesai ya Kak, tapi ada beberapa jawaban yang perlu dikoreksi. Untuk soal pertama, jelaskan secara rinci yang harus kalian lakukan apabila produk X-Display yang dipajang sudah discontinue. Tadi pertama identifikasi produk dulu, yaitu periksa X-Display tersebut mulai dari tipe, IMEI, dan box handphone tersebut, dan pastikan X-Display tersebut masuk ke dalam sistem. Terus kedua, periksa kondisi produk. Periksa kondisi X-Display tersebut, apakah kondisinya masih layak atau ada kerusakan. Jika ada kerusakan, bisa melapor ke MP terkait untuk tindakan berikutnya. Terus untuk soal kedua, apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Pertama, lakukan pengecekan di sistem SAP di Inventory Audit Report untuk memastikan apakah barang tersebut sudah diinput atau belum. Kedua, koordinasi ke MP terkait apakah unitnya itu merupakan stok jual atau sebagai gift. Ketiga, baru konfirmasi ke SM atau akunting untuk tindakan selanjutnya. Terus untuk soal ketiga, apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun telepon. Apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Nah, itu pertama bisa di follow up kembali ya Kak customernya dengan menghubungi customer tersebut. Misal customernya memberi kepastian saat dihubungi ulang, itu kita wajib meminta DP agar kita bisa menginfokan ke customer yang ingin membeli barang tersebut bahwa barangnya sudah di-keep. Oke. Kalau misal saat di follow up ulang itu tidak ada kepastian, itu bisa kita jual ke customer yang lain. Terus untuk soal keempat, demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet, sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Tadi untuk jawaban kakaknya sudah benar aja. Terus untuk soal kelima, Didi ingin membeli handphone, namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan men-DP unit tersebut. Apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Tadi untuk jawaban kakaknya sudah benar aja juga, input ARDP dan memisahkan barang ke gudang. Oke, untuk tesnya sudah selesai, mungkin ada yang mau ditanyakan Kak? Mungkin Halo? ya sudah aman sih ya, sudah jelas saja. Oke, untuk tesnya sudah selesai ya Kak, makasih Kak. Oke,